Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah. Pada kajian kali ini, kajian khusus yang mana membahas tema yang akan banyak kita dapati dalam bulan Ramadan, terutama menjelang Lebaran, yaitu pembahasan tentang penukaran uang. Dan juga ini yang sering terjadi, kita lihat ya di kebiasaan masyarakat kita adanya orang-orang yang menukarkan uang baru pecahan, dan juga adanya fenomena biasanya di sebagian tempat ya sering mereka membeli perhiasan, dan ini juga membahas hukum berkaitan dengan harga emas yang sekarang ini juga lagi ngetren orang-orang membeli emas. Dan tiga permasalahan ini akan terdapat dalam satu hadis yang akan kita baca, dan bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini. Pada hakikatnya menukar uang dan menukar emas ini di dalam akad fikih dinamakan dengan akad sharaf, yang mana ini diatur oleh syariat Islam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita membeli emas atau menukar uang, itu sudah diatur di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan biyadin faman zada au istazada faqad arba al akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Emas apabila ditukar dengan emas, dan perak apabila ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma apabila ditukar dengan kurma, garam ditukar garam, harus sama. Jadi di sini menjelaskan bahwa kalau sama jenisnya pada komoditi ini penukarannya, maka disarankan harus mislan bimislin, artinya sama. Sama itu contohnya kita menukar 5 gram emas, harus disyaratkan juga penukarannya juga dengan 5 gram emas. Kemudian Nabi mengatakan faman zada aw istazada faqad arba, barang siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan. Ya, contohnya menambahkan 5 gram ditukar dengan 10 gram, atau dia minta tambahkan ya 5 gram ditukar dengan 10 gram. Faqad arba, maka sungguh telah melakukan riba. Ya, riba maksudnya di sini keuntungan yang diharamkan. Al-akhdhu wal mu'ti fihi sawa, dan hukum riba yang diharamkan ini berlaku sama, yaitu sesuatu yang diharamkan baik ya berdosa orang yang menerimanya maupun yang memberinya. Penjual dan pembeli, penukar keduanya, kedua belah pihak tersebut mereka sama-sama hukumnya melakukan riba. Kemudian dari hadis ini jumhur ulama mengatakan, berpendapat bahwa ya berlaku juga hukum pada hadis Nabi ini seluruh mata uang. Ya, seluruh mata uang maka berlaku, yaitu seperti emas dan perak.
Jadi mata uang kita ini dianalogikan sama seperti emas dan perak, yaitu dinar dan dirham dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat berdasarkan hadis ini apa saja yang disimpulkan oleh para ulama. Nah, pertukaran emas, pertukaran uang maupun emas ditukar uang ini dinamakan dengan kaidah as-sarfu. Ya, kaidahnya adalah as-sarfu. Sarfu itu apa maksudnya? Yaitu yu'rafu bai'us sarfi fi kutubil fiqh islami bi annahu bai'us saman bisaman. Menukar as-saman ini adalah alat tukar, ya. Bai'us saman alat tukar. Jadi emas dan perak ucapan Nabi itu di para ulama mengatakan wah ini kayaknya ya termasuklah yaitu alat tukar berupa uang. Ya, jadi emas itu sendiri adalah dianggap saman walaupun sekarang tidak dijadikan sebagai uang, tapi dengan ucapan Nabi, karena Nabi mengatakan emas itu sendiri sampai kapanpun tetap dia bernilai dianggap seperti uang. Adapun ijtihad para ulama, ya uang apapun, ya baik itu bentuknya kertas maupun logam mulia lainnya, nah tapi dijadikan sebagai alat tukar, maka berlaku seperti emas dan perak dalam ucapan Nabi. Ini adalah ijtihad para ulama. Tadi jumhur para ulama. Maka apa yang harus kita perhatikan nanti kalau seandainya kita akan menukar uang, ya, atau akan membeli emas karena mau lebaran, misalkan istri kita ingin beli emas perhiasan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Maka harus kita perhatikan pertama rukun jual beli sorof ini. Jadi penukaran emas atau uang ada rukun-rukunnya, ya. Apa saja rukunnya? Yang pertama yaitu yajibu an yakuna hunaka torfani fi al-aqdi. Dalam akad tukar menukar itu harus ada dua belah pihak, penjual dan pembeli. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada satu orang sebagai pihak penjual, ada satu orang sebagai pihak pembeli. Nah, menjadi tidak sah akad jual belinya menurut jumhur ulama kalau satu orang dia sebagai penjual dan dia juga sebagai pembeli. Kebayang nggak Pak gimana bentuknya? Padahal sering dilakukan masyarakat kita. Apa contohnya? Tetangga kita atau teman kita dia bekerja di bank. Dia bekerja di bank. Biasanya apa yang kita lakukan? Minta tolong apa? Tukarin. Teman kita ini dia sebagai wakil kita untuk membeli. Padahal dia juga yang akan jual. Boleh nggak ini? Berarti nggak boleh berarti. Berarti nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi caranya supaya boleh bagaimana? Nah, sampaikan kepada teman kita, kamu saya tunjuk sebagai wakil saya. Berarti kamu harus melakukannya dengan teman kamu, dengan orang lain, teman kamu. Jadi sebagai penjualnya temannya dia. Tidak boleh dia langsung yang bertindak sebagai penjual. Ya. Atau cara yang kedua, bagaimana caranya? Ya dia bawa uang, dia bawa uangnya sendiri, ya dia sendiri yang datang bawa uang barunya, pakai uang kamu dulu gitu ya, pakai uang kamu dulu. Nah sudah ada uangnya, berarti dia status sebagai penjual, bawa uang ke rumah kita kita tukar, tapi nggak diizinkan biasanya, ya kan? Berarti solusinya memungkinkan yaitu minta dia itu jangan dia bertindak sebagai penjual, karena ini merusak rukun menurut jumhur ulama, karena satu orang bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli. Kemudian ya adanya akad. Nah, akad itu ya waktu pelaksanaannya itu. Kemudian ya adanya tempat pelaksanaan akad jual beli. Kemudian apalagi harus kita perhatikan ketika
ya jual beli uang ini, pertama dari hadis Nabi tadi, tuhaqqaqul taqabudu baina tarafain fi majlis aqdi, harus ya diserah terimakan uang itu di tempat transaksi. Nah, jadi misalkan kalau kita beli emas, harus di tempat transaksi diserah terimakan emas dan uangnya. Tempat transaksinya itu ya contohnya seperti kita akan menukar uangnya di bank gitu ya. Berarti di bank itu kita serah terimakan. Begitu juga dalam hadis Nabi ini berarti berlaku sama, membeli emas tidak boleh dengan cara online, nanti akan kita lihat. Karena inilah yang disarankan harus tunai. Ya. Karena Nabi mengatakan fa idza ikhtalafat hadzal asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, maka disarankan harus yadan biyadin, harus tunai. Jadi uang barunya dengan uang lamanya diserahkan di waktu transaksi. Nah, makanya tadi kalau misalkan nitip ke seorang yang bekerja sebagai penjual, nah maka supaya sah ya nggak bisa misalkan ya udah saya akan jual beli tapi uang kamu besok ya, uang barunya besok, transaksi kita sekarang, maka ini nggak sah. Ya. Jadi yang sah itu memang kita nitip ke dia untuk dia melakukan yang transaksi dengan temannya nanti di kantor, dia sebagai wakil kita, itu caranya yang dibolehkan. Kemudian ya, an yakuna taqabudu fawran duna ta'jil, serah terimanya harus tunai. Nah, ini syaratnya. Tidak boleh adanya penundaan ya. Kemudian yang ketiga, khuluwul ijab wal qabul min khiyari syarti, tidak boleh dalam akad jual beli uang, tukar menukar uang atau emas adanya khiyar syarat. Ya, khiyar syarat itu maksudnya apa? Hak untuk membatalkan jual beli. Ya, itu tidak dibolehkan. Contohnya, ya udah, ya saya terima jual beli ini, kita tukar menukar, tapi saya minta izin, ya nanti seandainya kata istri saya nanti nggak setuju, saya kembalikan lagi. Kenapa? Karena jumlahnya mungkin ya kita ragu ini jumlahnya 5 juta apa 10 juta yang mau ditukar nih. Telepon istri nggak diangkat-angkat istri, ya udah boleh nggak? Sekarang transaksi 10 juta dulu, tapi saya minta izin ke istri saya, maunya berapa dia? Siapa tahu karena istri saya lebih tahu. Nah kalau nanti kata istri 5 juta, saya kembalikan 5 juta lagi. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Karena ini menjadikan adanya penundaan serah terima. Jadi harus dalam pertukaran uang itu di saat transaksi sudah harus selesai. Begitu berpisah harus selesai. Nah mungkin ini pembahasannya tadi yang kita sebutkan mungkin dalam masalah penukar mata uang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering ya. Dalam misalkan kita belanja ya. Ternyata uang kembaliannya nggak ada. Akhirnya si penjual tadi tukar uang dengan sebelahnya, temannya yang dagang di sebelahnya. Temannya mengatakan, saya nggak ada uang segitu. Ya udah pegang aja dulu ini. Berapa yang ada? Nanti sisanya baru terima nanti. Ini tidak dibolehkan. Ini terjadi riba. Ya. Maka terjadi pertukaran 100.000 dengan pecahan, tapi pecahannya tidak sempurna, nggak sampai 100.000. Nah, yang sisanya itu menjadi riba. Nah, ini juga sering terjadi ya. Padahal disyaratkan tukar menukar uang itu harus sama dan harus tunai. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, masalah kontemporernya yaitu banyak tukar menukar sekarang mata uang itu tidak tunai. Contohnya dalam forex. Ya, dalam forex robot ya, dengan robot itu terjadi transaksi secara otomatis, begitu naik dolar langsung ini jual. Nah, ini tidak terjadi transaksinya tunai, maka ini diharamkan para ulama ya. Kemudian berikutnya
syarat dibolehkannya tukar menukar mata uang itu, pertama yajibu ala tarafain hiyazah qimatul umlatain mutabadilatain fi majlis laqdi. Ini juga menguatkan kembali yang tadi ya. Supaya halal, bagaimana dilakukan jual beli itu? Di tempat transaksi harus diserah terimakan kedua mata uang. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kanat umlatani min nafsin naw fayajibu an takuna qimatuha mutasawiyah. Kalau jenisnya sama harus sama. Ya. Nah, menjadi riba orang-orang yang memberi jasa penukaran uang ini nilainya berbeda. Ya, ini menjadi riba, haram hukumnya kita menukarnya. Ada selisihnya biasanya. Yang mana kita 1 juta kita tukar hanya dapatkan uang barunya 950 biasanya. 50 alasan mereka jasa. Ya. Maka tidak dibenarkan. Ya, padahal kalau jasa itu yang benar, kita kasih dia uang 1 juta, ini tolong tukarkan ke bank. Dia pergi ke bank. Ya. Kemudian dia minta jasa 50.000. Nah, itu yang dibenarkan. Tapi kalau sekarang kita prosesnya tukar menukar. Uang baru ditukar dengan uang lama tapi nominalnya berbeda. Maka ini hukumnya adalah riba yang disebutkan para ulama. Yang ketiga, yajibu an yakunal aqdu khalian min ay syurutin khiyar. Ya, tidak boleh adanya khiyar syarat. Yang keempat, la tajri tabadulul umlat bina'an ala suqil uqud ajilah. Ya, tidak boleh melakukan tukar menukar uang maupun emas di pasar yang penyerahannya tertunda. Maksudnya apa? Kesepakatannya melalui WhatsApp atau melalui marketplace, tapi nanti baru serah terimanya kemudian. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, misalkan kita WhatsApp, kamu punya dolar nggak? Punya, yaudah sepakat ya kita tukar, berapa dolarnya yang mau tukar? Sekian, 5 juta. Berapa dapatnya? Misalkan dapatnya berapa? $200 misalkan ya, anggap $200. Nah, yaudah kita sepakat ya, nanti kita serah terimanya di sore hari nanti. Nah, kesepakatan ini tidak sah. Ya, ini tidak dibolehkan. Terus bagaimana aja solusinya? Solusinya nanti sore hari datang bawa uang. Kita katakan tadi nggak sah. Kita harus harga yang baru. Siapa tahu harganya sudah naik. Ya kan? Maka kita harus bikin kesepakatan baru dengan harga kesepakatan yang baru. Tidak boleh menjadikan acuan yang disepakati di awal. Kalau tetap kita mengatakan, kenapa jadi berubah? Iya, tadi kan kita sudah sepakat. Berarti itu menjadi suatu kesepakatan yang tidak ada serah terimanya. Itu hukumnya haram. Nah, jadi tidak boleh melakukan penukaran itu pada tempat transaksi yang mana penyerahan barangnya menjadi tertunda. Ini diharamkan. Nah, apa yang menyebabkan jadi haram? Nah, ini sama dengan tadi, ya kebalikannya, yaitu pertama, ta'jilu ahadi aw kulli mutaqabilin li umlataini yuaddi ila butlanil aqdi. Penundaan salah satu saja dalam beli emas, salah satu yang ditunda, atau menukar uang salah satu ditunda, ini menyebabkan akadnya batal. Ya, akadnya tidak sah. Maka ini haram hukumnya. Kemudian kedua, al-wa'du tsana'i baina tarafain fi tabadul umlat ghairu jaizin. Melakukan perjanjian tadi. Nah, jadi sudah sepakat, kita janji ya, sepakat ya bahwa harga sekian, nanti kita lakukan transaksi. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Maka nggak boleh COD. Nggak boleh COD. Jadi betul-betul ketemuan. Tidak boleh di transaksi WhatsApp-nya itu sepakat harganya. Kemudian nanti penyerahannya nanti COD itu tidak boleh. Yang dibolehkan apa? Waktu ketemuan itulah melakukan akad harganya di waktu ketemu. Nah, kemudian yang tidak dibolehkan berikutnya, ya, tidak adanya serah terima barang di waktu transaksi, ya. Itu yang dilarang berikutnya. Kemudian rabtu aqdis sarfil umlat bi aqdin akhar, mengikat jual beli uang ini dengan akad yang lain. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Contohnya saya mau melakukan akad jual beli ini tapi dengan syarat kita jual beli dulu sekarang rumah ini atau rumah mobil ini atau baju. Kalau kamu mau beli jual baju, ya
mau beli baju saya, nanti saya akan mau nukar uangnya. Maka ini menjadikan ya kesepakatan ini, jual belinya ini penundaan ya, sehingga ini juga dilarang oleh para ulama. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan ya, sedikit tapi kaidah ini sangat penting. Dan tentunya kalau rinciannya sangat panjang, tapi semoga yang singkat ini bisa dapat kita pahami bagaimana menukar emas, uang, dan perak yang diatur dalam syariat Islam. Sisa waktu kita lanjutkan tanya jawab diskusi. Kalau ada yang tanyakan dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Oh bentar, nukar gimana maksudnya? Maksudnya kita sebutkan nggak, kita kasih dia berapa? Ya. Berarti kita apa, jual jasa itu, jasa dia paugahnya parkiran atau pengkolan Pak? Pengkolan. Putar balik ya, putar balik kan. Nah, putar balik berarti kita ingin ngasih ya, ngasih ini bukan jual beli jasa, tapi hanya ngasih saja. Jual beli jasa itu memang disepakati dari awal, ini murni ada kita ingin ngasih saja. Kita ngasih dan ternyata dia kalau dikembalikan misalkan cuma 2.000 Pak dikasihnya, gimana Pak? Ridho enggak Pak? 10.000. Bukan nukar itu. Maksudnya bayarnya 2.000 dikembaliin 8.000. Berarti itu bukan nukar itu Pak, itu boleh. Boleh itu. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.